Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. perkenalkan kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Saya Mardiah dari TK Persis Tarogong. Saya Aira Mawati dari SDN 1 Sukabakti. Saya Sandra Musikawati dari SMA N15 Garut. Dan disinilah kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching supervisi akademik. Di sini ada 3 yang berperan, yakni pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam Bu Mardiah. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bu Aini hari ini? Selamat pagi juga. Alhamdulillah baik. Gimana Bu Mardiah? Baik juga kan? Alhamdulillah, sedikit batuk ini Bu. Oh iya. Semoga cepat sembuh. Amin. Baik Bu Aini, sebelum kita mulai proses coaching Bu Aini, di sini saya berperan sebagai pengamat. Nah, saya akan melihat dan mengamati proses kegiatan coaching antara coachee dengan coach dan coachee yang nanti akan Bu Aini laksanakan. Namun sebelum Ibu melakukan percakapan tersebut, ada beberapa bahan yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu tahu juga ya nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya itu seperti apa. Yang mana saya berharap dalam proses pencakapan nanti Ibu Aini sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yakni kemitraan, kreatif, juga memaksimalkan potensi. Selanjutnya juga saya berharap Ibu Aini sudah memiliki kompetensi sebagai seorang coaching yang meliputi present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik bahasa. Bagaimana Bu Aini, sudah paham sampai di sini? Siapa? Oke, selanjutnya juga saya berharap nanti dalam proses percakapan ketika Bu Aini melakukan coaching nanti dengan coachingnya, Bu Aini diharapkan melakukan dengan alur tirta, yakni ada tindakan, ada tujuan, identifikasi, rencana, juga tanggung jawab. Baik, kalau begitu sebelum proses coachingnya dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan lagi, boleh? Boleh. Baik, yang pertama mungkin saya ingin bertanya kepada Bu Aini, kira-kira kompetensi apa dari kompetensi coaching yang ingin Bu Aini kembangkan? Yang akan saya kembangkan adalah ada 2 kompetensi. Yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, bagus, luar biasa sekali ya Bu Aini ya, karena memang dengan kemampuan tersebut, dengan mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu akan menggali ide-ide ya dari coach itu tersendiri. Baik, dari 2 kompetensi yang tadi Bu Aini sebutkan, mana yang akan menjadi spesifik bagi Bu Aini? Spesifik. Kompetensi yang akan dikembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif kita bisa menggali apa-apa yang permasalahan yang ada di dalam si coachee, kemudian si coachee dapat mencari solusinya sendiri. Seperti itu Bu. Baik, terima kasih ya Bu Aini, sudah hebat. Ini pertanyaan yang terakhir ya Bu Aini ya, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Bu Aini capai atau Bu Aini tuju? Indikator keberhasilan yang saya tuju itu yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia temui. Baik, terima kasih Bu Aini. Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Selebihnya silahkan Bu Aini untuk melakukan percakapan dengan coachee
Saya juga berharap proses percakapannya dapat berjalan lancar, juga sesuai dengan indikator yang diharapkan dicapai oleh Bu Aini. Terima kasih Bu Aini. Iya. Selamat melakukan coaching. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Martina. Assalamualaikum Bu Sandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aini. Iya, saya mendengar dari Bu Ida, katanya Bu Sandra mencari saya ya? Kenapa? Iya Ibu, kemarin itu saya nanya ketemu Iya. Bu Ida, saya ada perlu sama Ibu gitu untuk yang konsultasi aja Bu ya, mau Iya. ngobrol-ngobrol gitu. Iya, kebetulan saya ini ada jam kosong, bisa lah bercakap-cakap sama Iya. Bu Sandra. Kenapa nih? Apa yang akan kita bahas sekarang? Iya, terima kasih Bu ya atas waktunya, mohon maaf sekali mengganggu gitu ya. Gini Bu, saya ini ada permasalahan. Itu kenapa ya? Anak-anak saya itu kalau mengerjakan tugas banyak yang nggak tepat waktu gitu, atau nggak mengerjakan tugas sama sekali seperti itu. Jadi saya ini ingin supaya anak-anak itu mengerjakan tugasnya tepat waktu begitu, dan semua anak itu mengerjakan tugasnya dengan baik seperti itu Ibu. Oh, jadi permasalahan Bu Sandra itu mempunyai anak-anak di mana dalam mengerjakan tugas itu jarang tepat waktu. Iya, jarang tepat waktu seperti Nah, itu Bu. Iya, saya tahu dengan kondisi Bu Sandra ya. Nah, setelah proses bercakap-cakap ini atau coaching ini, apa yang diharapkan dari Bu Sandra? Saya mengharapkan bahwa saya ini bisa membuat atau ya membuat anak-anak saya itu, anak-anak diri saya itu untuk supaya bisa mengerjakan tugas-tugasnya tepat waktu. Tidak hanya belajar saja di kelas, tetapi tugas-tugas yang harus dilaksanakannya itu dikerjakan oleh anak-anak gitu tepat waktunya. Misalkan kan biasanya saya kalau selesai KBM gitu ada evaluasi. Nah, banyak anak yang dalam proses evaluasinya itu Bu PR-nya Bu tercekap waktosnya gitu, atau Bu maaf saya dispen gitu, banyak kegiatan di luar. Nah saya ingin anak-anak tersebut bisa mengerjakan tugasnya tepat waktu gitu. Begitu ya, padahal yang dilaksanakan Bu Sandra dalam proses belajarnya sudah baik sekali ya, tetapi anak-anak malah berusaha dengan baik, tetapi anak-anak malah berleha-leha dalam mengerjakan tugasnya. Menurut Bu Sandra itu penyebabnya apa sampai mereka mengerjakan tugasnya tidak tepat waktu? Kalau saya ini nanya kepada anak-anak, kenapa kalian kok tugasnya selesainya tidak tepat waktu begitu ya? Padahal saya sudah dalam program, saya sudah berusaha untuk membuat program itu sampai evaluasi itu waktu 2 jam pelajaran untuk pelajaran pendidikan Pancasila itu cukup. Mereka banyak yang beralasan, Bu saya ini gabung di organisasi, banyak dispen, jadi saya ini banyak ketinggalan, gak cukup waktu. Bu pulangnya terlalu sore gitu ya. Jadi kita nggak punya waktu lagi untuk ngerjain PR, atau saya di kelas itu udah lelah misalnya gitu. Jadi karena kan sekarang full day, jadi sampai jam 3:30 gitu baru pulang gitu, apalagi anak-anak yang jauh gitu. Lalu banyak juga yang gabung di organisasi itu mereka beralasan bahwa ini Bu karena saya gabung di organisasi banyak dispen, jadi tugasnya nggak selesai tepat waktu. Seperti itu Ibu. Jadi untuk permasalahan mereka itu apa yang biasanya Bu Sandra lakukan? Kalau yang sudah biasa saya lakukan gitu ya, saya mengevaluasi lagi, merefleksikan lagi bersama anak-anak, ini kalian seperti apa nih, apa kelemahan pelajaran Ibu gitu ya, lalu apa yang harusnya kalian inginkan seperti itu. Lalu juga saya menguatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah saya buat di awal tahun dengan anak-anak seperti itu. Saya juga mau kepada anak itu mengingatkan kembali tentang bagaimana caranya untuk membentuk KS itu manajemen diri Bu. Iya. Ya, saya juga melihat memang anak itu banyak tugas.
dari pelajaran lain juga, tidak hanya pelajaran saya. Memang anak tersebut banyak yang ikut ekskul juga, dan juga memang betul pulangnya juga sore karena kita full day. Tetapi kalau dibiarkan ini, kalau anak kapan selesainya? Oleh sebab itu saya juga ingin menerapkan KSE gitu ya pada anak itu, supaya anak bisa untuk memanajemen diri gitu. Iya. Jadi sebetulnya Bu Sandra juga sudah berbicara ya terhadap mereka, apa yang mereka inginkan dalam proses pembelajaran, apa yang diinginkan dari ibu sebagai gurunya misalkan. Nah, jadi langkah yang Bu Sandra lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut supaya anak-anaknya bisa mengerjakan dengan tepat waktu, apa misalkan langkah pertamanya? Langkah pertama saya yang akan saya lakukan itu adalah menguatkan kembali kesepakatan kelas, gitu ya. Lalu mengajarkan bagaimana caranya memanajemen diri, membuat skala prioritas. Misalkan saya di kelas, kalian itu pertama bagaimana kesepakatan kelas yang kita buat ya Bu, nah tentang kedisiplinan. Memang anak kami itu merasa ketinggalan. Oleh sebab itulah, yuk kita latih untuk manajemen diri. Kita buat program skala prioritas. Coba kalian urutkan pelajaran apa saja, gitu ya. Lalu bagaimana kalian harus menyelesaikannya, gitu. Lalu juga kalian harus meningkat motivasinya supaya kalian itu bisa mengerjakan tugas tepat waktu, seperti itu. Jadi saya juga menguatkan lagi kesepakatan kelas dengan anak, gitu ya, yang telah dibuat di awal tahun. Lalu juga membentuk bagaimana menguatkan manajemen diri mereka supaya mereka bisa untuk memanage bahwa oh iya, saya ini punya kegiatan ekskul, tapi kewajiban saya juga kan belajar. Berarti ekskul jalan, belajar juga jalan. Jadi saya membuat bagaimana nih mereka supaya itu lanjut, ini juga tidak ketinggalan, seperti itu. Jadi saya akan melihat anak, gitu ya, akan melihat anak, lalu berdiskusi lagi, merefleksikan lagi, dan menguatkan bagaimana caranya untuk memanajemen diri. Mungkin itu yang akan saya rencana-rencana yang Bu Sandra laksanakan itu adalah rencana yang sangat bagus. Tadi saya akan menanyakan rencana yang efektif. Ternyata dari rencana-rencana yang Bu Sandra katakan atau utarakan itu adalah rencana yang efektif semua. Kapan nih rencana-rencana itu akan direalisasikan sama Bu Sandra? Apakah dalam waktu dekat-dekat ini, atau minggu depan, atau bulan depan, atau kapan nih? Insya Allah Bu, secepatnya. Untuk minggu depan mulai pembelajaran riba baru itu saya akan mulai menerapkan metode tersebut. Jadi saya akan mulai untuk mengajak anak memanajemen diri bagaimana nih ya untuk setiap kelas. Gitu, karena kalau semakin dibiarkan itu saya takutnya anak semakin ketinggalan. Jadi anak harus bisa manajemen dari sekarang gitu. Insya Allah minggu depan itu adalah langkah pertama saya untuk menyelesaikan tugas ini supaya anak tersebut bisa meningkatkan motivasinya dan bisa mengerjakan tugasnya tepat waktu. Rencana yang bagusnya Bu Sandra, mudah-mudahan dari rencana-rencana yang Bu Sandra tadi katakan itu dapat terrealisasi, dan mudah-mudahan murid-murid Bu Sandra juga bisa mengerjakan dengan tepat waktu dengan aksi-aksi dari Bu Sandra. Nah, Bu Sandra, saya selalu mendukung Bu Sandra. Apabila ada permasalahan, saya siap mendengarkan apa yang Bu Sandra. Apabila ada permasalahan dari Bu Sandra. Terima kasih sekali ya Bu Ai, saya sangat terbantu sekali itu untuk proses coaching ini. Terima kasih juga waktunya, mohon maaf bila mengganggu. Saya sampai nyari Ibu ke Bu Ida tadi. Bagaimana perasaan Bu Sandra sekarang? Alhamdulillah sekarang lega Ibu. Jadi saya akan mulai mengimplementasikan rencana-rencana saya. Terima kasih Ibu ya. Nanti kalau saya menghubungi lagi jangan bosan-bosannya lagi. Jangan takut menghubungi saya. Iya, terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Bu Sandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana tadi kegiatan coachingnya, lancar? Alhamdulillah lancar, berjalan dengan baik. Baik, Bu Ai, tadi sudah saya melihat dan mengamati ya proses dari percakapan yang Ibu lakukan dengan coaching. Nah, ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan catatan yang ada di saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Ai, boleh? Boleh, tentu saja. Baik, pertanyaan yang pertama nih, apa yang sudah Bu Ai lakukan tadi ketika proses coaching?
dan apa yang sudah menjadikan indikator tercapaian yang Bu Ai lakukan pada proses coaching. Terima kasih Bu Nadia pertanyaannya. Dalam kegiatan coaching yang saya lakukan tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu tentang kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi intinya saya sudah terapkan tadi adalah menerapkan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot menurut saya. Baik, itu menurut Bu Ai ya tadi. Dan ternyata ketika dicocokkan dengan catatan saya, apa yang disampaikan Bu Ai itu sudah sesuai juga dengan ada yang di catatan saya. Tadi Bu Ai sudah melaksanakan prinsip sebagai atau prinsip coach dalam proses coaching itu kemitraan. Betul, tadi nampak ya Bu Ai ngobrol dengan coach itu setara gitu ya. Sangat bagus sekali. Terus kegiatan proses kreatif juga sudah muncul Bu. Tadi Ibu menggali gitu ya, menggali ide-ide, gagasan-gagasan dari Koci, dan alhamdulillah Kocinya pun tergali gitu ya, ide dan gagasan-gagasannya juga. Ibu sudah melakukan memaksimalkan potensi gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu ajukan tadi. Selain itu tadi Ibu juga menyatakan bahwa kompetensi yang Ibu lakukan itu tadi sudah dua muncul. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul, di catatan saya juga sudah muncul. Ibu tadi sudah tampak mendengarkan aktif, mendengarkan apa yang Koci sampaikan. Juga Ibu sudah menggali ide-ide gagasan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Luar biasa. Dan yang paling utama, proses coaching yang tadi Ibu Ai lakukan itu alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Yang pertama yaitu tujuan. Bu Ai tadi sudah menyatakan tentang tujuan. Juga Bu Ai sudah melakukan identifikasi masalah gitu ya, apa yang menjadi penyebab masalah dan hal yang lainnya. Terus Bu Ai juga sudah menanyakan rencana, apa rencana yang akan Koci lakukan terhadap untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Yang selanjutnya juga Bu Ai sudah ada di tahap tanggung jawab gitu ya, kapan Koci akan melakukan, bekerja sama dengan siapa, dan yang hal lainnya. Jadi alur tirtanya tadi sudah muncul Bu Ai, alhamdulillah luar biasa. Nih itu kan sebagai gambaran ya tadi proses coaching yang Ibu lakukan. Mungkin saya ingin ada satu pertanyaan terakhir lagi, boleh Bu Ai? Boleh. Baik, kan tadi Bu Ai sudah melakukan coaching ya, sudah ada beberapa prinsip juga kompetensi yang sudah berkembang atau sudah muncul. Nah untuk tahap selanjutnya, apa kompetensi yang ingin dikembangkan kembali gitu ya, dipertajam oleh Bu Ai? Iya, yang akan saya kembangkan dari kompetensi yang saya ada gitu ya, yaitu kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi saya dalam melakukan coaching saya merasa ada sedikit unek-unek, kemudian yang seharusnya saya tadi menerapkan teknik stop ya, agar beliau merasa rileks, nah kemudian bisa mengungkapkan permasalahannya itu tersebut secara terbuka dan gamblang. Baik, jadi kedepannya Bu Ai ingin kemampuan atau kompetensi kesadaran penuh Bu Ai itu lebih meningkat lagi gitu ya. Mudah-mudahan itu dapat tercapai dengan terus berlatih ya Bu Ai, dan mudah-mudahan tadi kompetensi yang sudah muncul, mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan yang bobot, itu akan lebih dipertajam lagi lah dengan jam terbang Bu Ai untuk yang selanjutnya. Jadi juga jangan lupa ya untuk alur tirtanya, mudah-mudahan dapat terus berpegang teguh ya ketika Bu Ai melakukan coaching, dapat terus melakukan sesuai dengan alur tirta tersebut. Baik, terima kasih Bu Ai. Menurut pengamatan tadi yang saya lakukan, proses coaching yang dilakukan Bu Ai sudah sangat luar biasa. Semangat terus ya. Mudah-mudahan kedepannya tadi wacana yang ingin ditingkatkan atau dipertajam dapat tercapai oleh Bu Ai. Terima kasih Bu Ai. Terima kasih Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beres. Ibu anak tuh. Ayo.